Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di rumah Tuhan yang penuh kasih. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama dalam ibadah hari ini. Sebagai informasi, Bapak Ibu Saudara, diperkenankan memakai atau tidak memakai masker saat ibadah berlangsung. Apabila Bapak Ibu Saudara sedang mengalami gangguan kesehatan, Bapak Ibu Saudara dimohon untuk tetap memakai masker. Mari kita tetap menjaga diri sendiri dan orang lain. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4 mengajarkan kepada kita, masuklah ke pintu gerbangnya dengan syukur, ke pelatarannya dengan pujian, bersyukurlah kepadanya, puji namanya. Mari datang ke hadapan Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Selamat beribadah. Dia berkali-kali menolong kehidupan kita, amin. Yang ditolong Tuhan angkat tangan. Haleluya, Kau luar biasa sore hari ini Tuhan. Kau selalu menolong kami. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
masika naramata sikara narabapa paramasi. Ora masike nere papara masika naramasa. Ora masika naramalamas. Ora namasiki rapapa paramatasa. Inaramasika naramasa naramalamas. Ora masiki rapapa paramatasa naramalamas. Ramasya naramasa naramasa aramasika naramala dinaramasika naramala. Kami menyadari Tuhan, berkali-kali Engkau menolong kami, berkali-kali Engkau menjamah kami. Kami ada karena kebaikan-Mu, kami ada karena kemurahan-Mu. Sinaramasya naramalamalama. Dinaramasika ramasya naramasa. Ore nama paparamata sikara rapaparamasa. Ore nama sinaramalamalamalamas. Kami menyadari tanpa anugerah-Mu kami tidak bisa apa-apa. Demikian juga pada saat ini. Kami pelayan-pelayan-Mu yang hadir dan melayani Engkau. Kami menyadari ada keterbatasan, ada kekurangan yang kami kerjakan. Tetapi hanya oleh anugerah-Mu, hanya karena kemurahan-Mu, kami mampu melakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Dan pada saat ini, hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada sore hari ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Jamalah setiap hati yang ada dalam mengikuti ibadah pada pagi ini atau sore hari ini. Demikian juga yang mengikuti secara live streaming. Tuhan pun menjamah mereka masing-masing seperti Engkau menjamah kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Tadi pagi sementara kami sarapan, kami berbincang-bincang dengan teman-teman yang makan bersama-sama. Mereka berkata demikian, apa yang disombongkan? Kita ini sudah bau tanah. Nggak ada yang disombongkan, nggak perlu disombongkan. Demikian juga setiap kita harus sadar, usia kita berapapun, kita bisa meninggalkan dunia ini. Amin. Itu sebabnya kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita ada, itu kita harus meyakini karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena kebaikan Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Pada sore hari ini, mari kita jemaat yang hadir dan saudara-saudara yang mendengar melalui live streaming menyadari bahwa sesungguhnya kalau kita hidup ini satu anugerah yang besar yang Tuhan telah sediakan buat setiap kita. Khususnya bagi saya, berkali-kali saya ditolong, berkali-kali Tuhan menjamah saya. Sebenarnya harus meninggalkan dunia, tetapi karena kemurahan Tuhan, saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Amin. Tugas saya belum selesai. Tugas yang harus saya kerjakan masih menanti. Meskipun naik mimbar harus tertatih-tatih, tapi saya tidak pernah menyerah. Karena saya sadar sebelum nafasnya Pak Suyadini terakhir, berarti tugas saya belum selesai. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya
untuk saya menunaikan tugas melayani dan memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, tema khotbah yang saya sampaikan pada sore hari ini yaitu luar dalam sama. Temanya luar dan dalam sama. Mengapa saya katakan luar dan dalam kita sama? Seringkali banyak anak-anak Tuhan yang kelihatannya dari luar begitu baik, begitu indah, tapi kenyataannya kropos, tidak ada apa-apanya. Banyak kali orang terkecoh dengan apa yang penampilan di luar. Kelihatannya, itu sebabnya saya menghimbau kepada setiap kita. Jangan jadi orang Kristen yang kelihatannya apik, kelihatannya super, tapi sesungguhnya dikatakan tong kosong nyaring bunyinya, gemblondang ndono apa-apanya. Tuhan menghendaki setiap kita sungguh-sungguh dalam hati kita itu menampilkan sesuatu yang baik. Sebagai anak Tuhan, satu dengan yang lain, kita bukan sekedar mau mengoreksi orang lain, tapi izinkan setiap kita mau dikoreksi sehingga kita lebih baik dan lebih baik. Saudara, jangan sampai kalau ada omongan yang tidak baik, kemudian kita ngamuk dan sebagainya. Yang Tuhan mau bukan seperti itu. Dalam situasi dan keadaan apapun, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mempercayai Tuhan itu yang terbaik. Izinkan Tuhan mengoreksi, menjamah kita dalam kehidupan kita, sehingga kita benar di hadapan Tuhan. Jangan hanya kelihatannya di luar begitu baik. Saya seringkali berkata kepada orang-orang bukan jemaat GUP, tapi orang luar, ya orang-orang Kristen. Saya berbincang-bincang, waduh, itu ya luar biasa ya Pak. Saya katakan demikian, karena saya tidak tahu persis di dalamnya. Kemudian, apa yang dikatakan orang itu? Pak, ojo keliru Pak. Iku mek omong itu ciangwane gede, tapi tidak ada isinya. Saudara, saya berharap jemaat di tempat ini luar biasa di hadapan Tuhan, amin. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan hanya tong kosong nyaring bunyinya, yang gemblondang dan sebagainya. Tidak ada sesuatu yang bagus yang kita tampilkan di hadapan Tuhan. Tuhan mau setiap kita menyadari itu semua adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan sesuatu yang harus kita emban dalam hidup ini. Sebab pada saat kita meninggalkan dunia ini, satu saat Tuhan akan bertanya, apa yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Bukankah ini satu kerinduan bagi setiap kita untuk menerima seperti yang saya sampaikan tadi? Adalah kata-kata, sabaslah hai hambaku yang setia. Itulah kerinduan, tujuan daripada kehidupan kita, bukan yang lain. Banyak kali kita ke gereja tapi tidak mencerminkan sesuatu yang seperti anak-anak Tuhan. Kelihatannya begitu luar biasa, tapi kenyataannya tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya khotbah pada sore hari ini yang saya sampaikan, luar dan dalam sama.
Jangan sampai kelihatannya. Kemudian siapa yang tahu saudara? Siapa yang tahu? Saudara bisa menipu yang lain. Bisa menipu saudara kita, bahkan gembala kita. Bisa kita tipu. Dan tidak bisa menipu Tuhan. Itu yang harus kita mengerti. Kita tidak bisa menipu segala sesuatu telanjang terbuka di hadapan Tuhan. Yang satu saat nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan bermain-main dengan kapan, mungkin saudara bertanya, kapan itu terjadi? Saya katakan, setiap saat Tuhan bisa datang dalam kehidupan kita. Setiap saat kita bisa mengalami kematian. Yang namanya kematian itu bisa kapan saja. Kadang-kadang kita melihat orang yang kelihatannya segar bugar, kemudian ternyata kita mendengar kabar si A si B itu meninggal. Saudara, itulah kehidupan kita. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Semua fana. Itu sebabnya satu hal yang harus kita perjuangkan. Kita benar di hadapan Tuhan. Sebab pada saat kita melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, tanggung jawab itu ada di pundak kita. Di dalam hati kita masing-masing. Apa gunanya kita seakan-akan suci, seakan-akan benar, tapi pada kenyataannya sangat menyedihkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pada sore hari ini, mari kita bersama-sama melihat masing-masing diri kita. Sampai di mana ke dalam hati kita. Sebab yang tahu dengan pasti kehidupan kita, kita sendiri. Mungkin teman tidak tahu, mungkin sahabat tidak tahu, mungkin istri tidak tahu, suami tidak tahu, karena hati kita tidak bisa dilihat. Tapi kalau kita ada, kita memberikan pertanggungjawaban yang pasti kepada Tuhan, maka pasti itu yang super di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, rindu saudara kedapatan super di hadapan Tuhan? Amin. Lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Saudara perlu katakan, aku mau yang jadi super Tuhan. Aku mau yang terbaik. Nah, itu sebabnya kalau kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan, saya percaya pasti menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita kepada siapa kita beribadah? Bukankah hanya kepada Tuhan? Jangan sampai kelihatannya ketoke luar biasa, tapi kenyataannya tidak luar biasa tapi luar binasa. Saudara, percuma kita tampilkan, kita tiap minggu datang ke gereja, tiap minggu beribadah, tapi kenyataannya tidak ada apa-apanya. Itu yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Pada sore hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam Matius 23 ayat 27-28. Mari Pak Tejo. Matius 23 ayat 27 dan 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara, jangan sampai jemaat Tuhan di sini yang jadi orang Kristen tampaknya, kelihatannya kayak orang Kristen, tapi
yang menyedihkan, luar biasa. Saudara, sampai ada yang orang yang mengecam, tidak senang dengan kekristenan karena melihat tingkah laku daripada orang-orang Kristen tersebut. Apa Pak? Omong itu, ciang wanita, bujai. Kayak gitu tuh bujai Pak. Mereka berkata demikian. Itu sebabnya kita jangan jadi orang Kristen yang bujai, tapi yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Yang terbaik di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang diceritakan dalam Alkitab ini adalah orang-orang Farisi yang kelihatannya seperti kuburan. Kuburan yang kelihatannya kan banyak bongpai-bongpai itu. Kelihatannya bagus, tapi dalamnya penuh tulang belulang, penuh kejijikan, khususnya bagi Tuhan. Saya berharap tidak ada satupun di sini yang jadi Kristen tampaknya, tapi yang jadi Kristen sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Sebab sekali lagi saya katakan, seperti tadi saya katakan, satu saat apa yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi jangan pernah berbuat macam-macam. Hidup ini sementara, sewaktu-waktu bisa mengakhiri atau diakhiri hidup ini. Dengan cara mungkin yang kadang di luar dugaan dari kita. Kita dipanggil oleh Tuhan, tetapi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, ahli-ahli Taurat itu sukanya hanya memutarbalikkan firman Tuhan, mencari kesalahan-kesalahan. Demikian juga saya berharap gereja di tempat ini, saudara yang hadir di sini, saudara yang ada jadi jemaat di sini, jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak memutarbalikkan keadaan, tapi berbicara sesungguhnya kalau A katakan A, B katakan B. Amin. Jangan sampai kita memutarbalikkan sehingga orang dibuat bingung dengan perbuatan kita, sehingga orang lain bisa berkata, jari ini Kristen, tapi tidak mencerminkan Kristen. Aduh, sangat menyedihkan. Jari ini jemaat GUP, tapi hidupnya tidak karu-karuan. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tetapi saya menghendaki saudara semua, kita semua dikehendaki oleh Tuhan. Penuh dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Amin. Sebab yang bisa menilai diri kita itu khususnya adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya kalau kadang-kadang kami suami istri berbincang-bincang, kalau punya masalah itu, enggak usah cerita-ceritanya ngomong. Cukup suami istri yang mengetahui. Sebab lek omongannya ngomongi wong tambah ndak karu-karuan, saudara. Bahkan ada yang ngomong gini, ojo kondo-kondo loh, sing weruh kontok loh. Tak kondoni kontok ya, ndak ono sing weruh. Padahal gosip itu sudah menyebar kemana-mana. Ngomongnya kontok sing weruh, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tuhan menghendaki setiap kita. Mari, luar dalam tetap sama, super di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Orang munafik berusaha menampilkan kesalehan di hadapan manusia, tetapi hatinya penuh dengan dosa. Contoh, seorang yang terlihat baik, rohani di gereja, tetapi di luar gereja, hidup dalam
kebohongan dan dosa. Munafik berasal dari kata Yunani hypokris yang artinya bermain sandiwara, berpura-pura menjadi seseorang yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman-Nya. Saudara, kembali lagi saya katakan, kalau demikian, siapa yang bertanggung jawab? Diri kita masing-masing. Satu saat, siapapun diri kita pasti meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang satupun yang kekal. Pasti satu saat harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Satu saat saya bersama istri ngomong-ngomong dengan seseorang yang pelanggan saya. Apa yang dikatakan mereka? Karena kan mendapatkan pelanggan satunya itu sombongnya luar biasa. Sombongnya luar biasa. Kemudian apa yang dia omongkan kepada saya dan istri? Wis lah, cek wis mati. Saudara, demikian juga dengan kita. Satu saat pasti akan mengalami kematian. Amin. Kalau kita ada, sebagaimana ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kita lihat dalam 1 Samuel 16, 1 Samuel 16 ayat 7. Mari Pak Tejo. 1 Samuel 16 ayat 7. Satu Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, Tuhan sekali lagi melihat hati kita. Bagaimana hati kita? Itu yang paling penting. Jangan sampai hanya kelihatan seperti tema yang saya sampaikan kepada setiap kita, kepada saudara. Saya sampaikan, jangan sampai kita itu hanya tampaknya, kelihatannya bagus, tapi di dalamnya tidak ada sesuatu yang kita tampilkan di hadapannya, yang perlu kita sombongkan. Tadi pagi saya sampaikan, satu saat saya beli buah yang kelihatannya bagus. Buah itu bagus kelihatannya, tapi betapa kecewanya saya dan istri pada saat itu. Buah yang kelihatannya bagus itu ternyata di dalamnya bongkeng, saudara. Ngerti bongkeng? Saudara, penuh dengan ulat-ulat dan sebagainya. Saudara, sangat menyedihkan hal yang demikian. Saudara, dalam hidup ini, jangan sampai kita itu jadi Kristen bongkeng. Yang kelihatannya saja bagus, tapi kenyataannya tidak bagus. Saya berharap kepada setiap kita, bisa mengoreksi satu dengan yang lain, mengoreksi yang membangun, jangan koreksi yang menjatuhkan. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, khususnya tim Kaleb ini adalah tanggung jawab saya. Kalau tidak benar tuh teguran, lokno, tidak usah sungkan-sungkan. Saudara, kalau tidak benar, buat apa kita tampil kayak yo-yo, tapi kenyataannya tidak karu-karuan kehidupannya. Saya berharap setiap kita berani tampil beda di hadapan Tuhan. Melihat kekuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian kita melihat dalam Matius
15 ayat yang ke-8. Matius 15 ayat 8. Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ibadah yang sejati bukan hanya di bibir, tapi harus keluar dari hati kita. Jangan sampai bibir kita itu manis. Kalau perempuan pakai lipstik mungkin, tapi kenyataannya landep koyok silet. Apalagi lek ngomong, landepe luar biasa. Saya berharap jemaat di sini semuanya baik-baik adanya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ada yang bahasa rohnya lancar, ada yang di luar sana kelihatannya baik, tapi penuh kejahatan yang dilakukan. Dan luar biasa hal yang demikian. Siapa yang bisa mengadili? Hanya Tuhan saja. Satu saat Tuhan akan datang kepada setiap kita untuk kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bermain-main dengan ibadah. Kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Amin. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh sembarangan, tapi mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, itulah yang harus kita tampilkan. Setiap kita ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan sampai ibadah disertai dengan satu dengan yang lain, ngomong-ngomong dan sebagainya. Bukan saatnya ibadah 2 jam. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Jangan main HP dan sebagainya. Kita pergunakan benar-benar konsentrasi sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya setiap ibadah pagi sebelum ibadah di sini sudah saya hadir. Saudara, karena saya berpikir daripada saya ditunggu Tuhan, lebih baik saya yang menunggu Tuhan. Amin. Saat itulah ibadah yang sangat-sangat memberkati. Sebelum ibadah dimulai, kita hadir di dalamnya. Jangan kita telat-telat, maunya seenaknya sendiri beribadah. Saudara, seringkali saya pergi ke luar kota, saya melihat jemaat Tuhan, waduh, wateng-wateng luar biasa. Jam ibadah umpamanya jam 6, mereka sebelum jam 6 itu sudah hadir. Tidak seperti kalau ngomong di gereja sini, saya nanti diserampangi, saudara. Kalau saya ngomong di sini, saya nanti pulang dicegat, saudara. Saudara, yang saya lihat kenyataan yang terjadi di luar sana, ada gereja yang belum ibadah, sudah dipenuhi. Mereka seakan-akan haus untuk dijamah Tuhan. Luar biasa kalau demikian. Tidak ogah-ogahan dalam ibadah, tidak malas-malasan beribadah, tapi mari kita mendisiplin diri kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bukan sekedar kita datang ke ibadah, bahkan kita berpikir seakan-akan kita tidak membutuhkan Tuhan. Padahal saudara perlu ketahui, yang membutuhkan Tuhan itu kita. Bukan Tuhan yang membutuhkan. Jangan sombong. Amin. Jangan sampai kita itu sombong. Kita berpikir, waduh,
Ono aku jemaatnya ya kurang sitok. Jangan pernah ada di sini kata-kata seperti itu. Tetapi mari kita bersama-sama berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku hadir karena aku ingin menyenangkan hatimu dan jamah hatiku. Dan pada saat kita melakukan seperti itu, saya percaya Tuhan akan hadir di tengah kita. Siapa tidak senang ibadah yang disertai dengan ucapan syukur, kemudian Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan berkata, anakku apa yang kau perlukan, anakku apa yang kau butuhkan, aku ada di sampingmu, aku ada dekatmu, aku siap untuk menolong kau. Amin. Itulah satu kerinduan buat setiap kita. Jangan sampai kita berpikir, wah ibadah mana, sudah. Kalau seperti itu sudah bocah, saudara. Bepuk. Tuhan menghendaki, jangan sampai seperti itu. Ayo kita berlomba-lomba dalam ibadah yang merupakan kewajiban bagi kita. Nah, kalau sore 4:30 dimulai, kalau pagi jam 6 dimulai, ayo datang lebih awal sehingga tidak menyulitkan satu dengan yang lain. Amin. Amin, yang amin saudara ya, bukan saya lah. Yang berjanji saudara bukan saya. Kita berusaha menyenangkan hati Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ibadah yang disertai hati yang murni, itulah kesukaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Tuhan tahu setiap perkataan, bahkan sebelum kita mengatakannya. Bahkan kita yang suka bergosip, berkata kasar, suka tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh, artinya mengikuti semua perintah Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan, ayo kita patuhi, kita lakukan. Karena semua itu nantinya kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian kita lihat dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Kekristenan bukan hanya berkata Tuhan, Tuhan, tetapi tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang tahu pasti adalah saudara sendiri. Itu sebabnya pada saat kita beribadah, pada saat kita mengerjakan yang terbaik kepada Tuhan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan munafik, jangan berkata dusta, sebab yang tahu Tuhan persis atas kehidupan kita. Kesalian sejati adalah keselarasan antara kata-kata, tindakan dan hati.
hati kita, tindakan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang Tuhan nantikan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita pulang dari gereja ini, Tuhan akan melihat luar biasa. Engkau sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kita puas di dalamnya. Jangan kita pulang dari gereja bukan gerundel, bukan mungkin tidak senang hati dan sebagainya. Tapi mari kita datang kepada Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan disenangkan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bercerita tahun 2024 yang lalu. Hidup saya ini penuh pergumulan. Dan tidak semua orang yang tahu, ada banyak teman-teman yang tahu bagaimana pergumulan yang saya harus hadapi. Rasanya tidak mampu saya lewati. Bahkan saya pernah berkata kepada Tuhan, sudah saya menyerah Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Tetapi ada kata-kata yang memberikan kekuatan kepada saya, yang berkata, yang diberikan Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa. Kuat-kuat, bisa-bisa. Saudara, demikian juga kepada setiap kita. Saudara berkata kepada diri kita masing-masing, kuat-kuat, bisa-bisa. Amin. Ayo bersama-sama ngomong, kuat-kuat, bisa-bisa. Amin. Bisa melewati. Kalau saya telah melewati, saya ditolong Tuhan. Saya percaya setiap kita pun pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Kalau saya mengalami pertolongan Tuhan, saya percaya setiap kita yang hadir pada sore hari ini pasti ditolong oleh Tuhan. Pergumulan yang saya hadapi rasanya begitu tidak ada jalan keluarnya. Begitu buntu, begitu suram. Tetapi sekali lagi, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hebat. Di tengah-tengah kesulitan yang saya alami, khususnya bersama istri, disitulah Tuhan memberikan jalan keluar dalam permasalahan dan pergumulan saya. Banyak orang, jemaat tidak ada yang tahu. Mungkin Ibu Gembala, Bapak Gembala yang tahu. Karena saya sering curhat atau kepada beberapa saudara yang saya curhati, bagaimana masalah yang saya hadapi. Begitu berat. Bahkan mereka sepakat juga berkata, memang pergumulan yang kau hadapi itu begitu berat. Begitu luar biasa. Iki rasanya aku tidak sanggup, kalau aku yang ngalami tidak sanggup. Itulah kata-kata dari mereka yang saya tangkap. Tetapi sekali lagi, saya punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Persoalanku tidak akan melebihi kekuatanku. Amin. Di saat aku menghadapi segala sesuatu yang menurut saya tidak ada kekuatan yang harus saya alami. Disitulah Tuhan memberikan jalan keluar kepada saya. Amin. Demikian juga saya percaya kita semua, kalau hari ini engkau pun menghadapi dan saudara berkata, sudah Pak, terlalu berat yang saya alami. Saya katakan kepada saudara, tidak ada sesuatu yang berat sementara engkau cinta kepada Tuhan, sementara engkau tetap dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong setiap kita. Amin. Persoalan yang saya alami begitu berat, begitu dahsyat, begitu membuat saya deg-degsar dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong. Tahun 2024, saya mengalami pencobaan yang begitu berat menurut saya, di luar kemampuan saya, begitu berat sekali. Tetapi
Sungguh luar biasa. Masuk tahun 2025 ini, Tuhan menolong dalam kehidupan saya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau saya ditolong, saya percaya semua pasti ditolong. Amin. Bukan saya, karena saya dicintai Tuhan. Saya percaya, saya sampaikan, semua saudara dicintai Tuhan. Amin. Itu sebabnya tidak perlu khawatir. Saudara menghadapi apa-apa bersama Tuhan. Yang penting bersama Tuhan. Yang penting jangan menghadapi sendiri. Kalau menghadapi sendiri, itu resiko saudara sendiri. Tetapi sementara engkau melekat kepada Tuhan, engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan, jam-jam ibadah saudara tetap ada, kau tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab di dalamnya buat setiap kita. Jangan pernah berpikir persoalan ini terlalu berat, masalah ini terlalu berat. Tapi berat itu kalau ada K-nya atau Kristus di dalamnya, itu namanya berkat. Amin. Dia akan ubah di tengah-tengah kesulitan yang terjadi saat-saat ini. Banyak orang mengeluh karena ekonomi yang begitu sulit, begitu menakutkan, tetapi tetaplah bergantung kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tambah setia, tambah setia. Amin. Jangan sampai saudara lengah, kemudian saudara tidak setia lagi. Saudara, saya berkata kepada saudara, apapun yang terjadi, percayalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Memang mungkin Tuhan izinkan, seperti yang saya tadi sampaikan, pergumulan yang saya hadapi itu seakan-akan begitu berat, begitu menakutkan, tidak ada jalan keluar di dalamnya. Tetapi sungguh kami bersyukur, masuk tahun 2025 ini, Tuhan telah mengangkat satu persatu pergumulan saya. Saudara, yang begitu berat terjadi dalam kehidupan saya. Saudara, di sini yang tahu Bapak dan Ibu Gembala, kemudian teman-teman dekat saya, yang tahu permasalahan saya yang saya hadapi. Tetapi sekali lagi, karena kemurahan Tuhan, saya tetap tegar di dalamnya. Memang pada saat ganjaran itu diberikan pada saya seakan-akan jeplok, tidak kuat, tidak mampu. Tetapi saya tetap mempertahankan bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Dan benar, masuk tahun 2025 ini, pertolongan Tuhan nampak satu persatu yang terlihat. Meskipun dunia perdagangan dikatakan sepi, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap menolong sehingga mencukupkan kebutuhan saya. Saya berkata kepada saudara, hari ini saudara sebagai anak-anak Tuhan, tidak usah yang berlebihan yang saudara cari. Yang penting cukup, itu sudah luar biasa. Kita makan tidak kurang, kita mau ke gereja tidak kurang, tidak sampai utang-utang, itu sudah luar biasa, amin. Kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya pasti terjadi dalam hidup kita, amin. Saudara rindu hal itu terjadi dalam hidup saudara? Saya berharap semua jemaat di tempat ini yakin dan percaya kepada Tuhan. Aku adalah orang yang ditolong Tuhan, amin. Aku adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Aku adalah anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya. Karena saat ini yang namanya orang mengeluh itu, sudah tidak karu-karuan saudara. Bahkan sales-sales yang datang ke toko saya tanyai, bagaimana keadaannya? Slow Pak, slow. Saudara, itulah yang situasi yang terjadi
di sekitar kita. Tetapi kita harus yakin, kita pasti dibedakan. Amin. Pasti berbeda. Itu sebabnya kita harus tampil beda. Amin. Tampil beda istilahnya. Kalau orang lain boleh mendapatkan seperti kekurangan dan sebagainya, aku pasti dicukupi. Amin. Pasti ditolong Tuhan. Itu harus ada dalam hati kita. Jangan sampai hati kita terkecoh dengan sesuatu dan berkata, mancen ini berat Pak, pergumulan ini berat, persoalan ini begitu berat. Tidak bisa Pak, kalau Tuhan tidak nolong, tidak bisa. Tapi yakinlah, sekali lagi, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia di hadapan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia datangi setiap pagi, datangi kita setiap hari, dan berkata, anakku, apa yang kau butuhkan, aku akan mendatangi engkau. Saudara, banyak kali saya secara pribadi mengalami hal yang demikian. Hal-hal yang tidak terduga, yang tidak terbayangkan, itu disediakan Tuhan. Kemudian mungkin ada orang yang bertanya, kok iso ya? Ya bisa, saudara. Jangan ngomong, tidak bisa, bisa. Amin. Seringkali saya juga berkata dengan istri, ya apa ya, kadang-kadang dipikir kayak tidak masuk akal ya. Tapi karena kita punya Tuhan, hal-hal yang tidak masuk akal itu jadi masuk akal. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kemudian kita lihat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6, 3 sampai 6. Yohanes 12 ayat 3 sampai 6. Yohanes 12 ya. Yohanes 12 ayat 3 sampai 6. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? 6. Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Itulah yang dilakukan Yudas. Kelihatannya begitu luar biasa memperhatikan untuk dilihat hebat, bagus. Tapi pada kenyataannya tidak demikian yang dilakukan oleh Yudas. Mulutnya saja yang baik, kelihatannya baik, tapi ternyata tidak baik. Itu sebabnya saya menghendaki jemaat Tuhan di tempat ini. Luar, dalam, itu indah di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai kelihatannya indah di luar, tapi kenyataannya banyak orang rasani, wow, lek jemaat GUP sing iko, amit-amit, waduh, kalau sampai demikian itu loh kan, ngisi-ngisi, gembalane sopo, pendetone sopo, majelisnya sopo, aduh, kan malu kan bagi kita. Mari kita menjadi jemaat Tuhan
yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, luar dalam tetap baik adanya. Tuhan memberkati. Saya undang para pemain musik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bangkit bernyanyi bersama. Pasti yang terbaik. Mari kita berdiri bersama-sama. Walau kadang tak dapat dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Tetapi yang saya tahu, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hebat. Dia mengerti segala pergumulanmu, persoalan yang sedang kau hadapi hari ini. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Izinkan Dia menjamah hidupmu, hidupku. Ada pergumulan, persoalan yang begitu berat, seakan-akan di luar kemampuan kita, di luar jangkauan kita. Rasanya tidak mampu kita lewati. Tetapi percayalah, kalau saya telah melewati dengan kemenangan yang gilang gemilang bersama Tuhan, saya percaya hari ini pun siapa di antara kita yang sedang mengalami, jangan pernah berkata, kalau persoalanku itu begitu berat Pak, rasanya tidak mampu saya lewati. Tetapi sekali lagi, engkau punya Yesus, punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupanmu. Pada saat ini, datang dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ora masyakana ramasa. Ora masyikana ramasa tata rawasa. Ora masyikara masanda ramalamala. Ora masyakara malamala. Yang namanya manusia tidak lepas dari masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Tetapi percayalah, di tengah-tengah masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi setiap kita.
Oramasyana lama-lama tasana. Oramasyana lama-lama. Angkat tanganmu, minta pertolongan kepada Tuhan, sebab yang bisa menolong hanya Tuhan saja. Yang bisa menjamah saudara, hanya Tuhan saja. Oramasyana lama-sana. Oramasyana lama-sana. Oramasyana lama. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Yakinkah apa yang kita nyanyikan di hadapan Tuhan? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang-kadang kita dibawa kepada gelombang yang begitu besar. Gelombang yang menakutkan kita. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Pada saat kita minta tolong kepada Dia, Dia hadir di tengah-tengah kita, siap menjamah kehidupanmu. Inaramasana ramasana. Saya rindu saudara-saudara yang mengikuti melalui live streaming. Saudara juga mengalami pertolongan Tuhan. Kalau saya secara pribadi, Tuhan telah tolong. Bahkan saya sempat terheran-heran dengan pertolongannya Tuhan. Karena rasanya tidak masuk akal. Tetapi itulah Tuhan kita yang hebat. Saat ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Oramasana ramatasana ramas. Kita naikkan pujian ini pelan-pelan. Kemudian nanti saya minta Bapak In untuk berdoa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa yang Maha Kudus yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu
dan hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Sungguh Bapa, kami ini adalah suratan terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Engkau ajar setiap kami, dimanapun kami berada, mencerminkan sifat Kristus ada di dalam diri kami. Jangan kami sebagai umat-Mu yang senantiasa menampilkan kemunafikan, yang senantiasa menampilkan topeng kepalsuan. Ya Allah, Kau ajar setiap kami, dimanapun kami berada, ya Allah. Apa yang terjadi di luar kami, itu ada di dalam diri kami. Sehingga ada Kristus di dalam diri kami. Ampuni ya Allah setiap kami. Kalau pada saat ini kami senantiasa menampilkan topeng-topeng kepalsuan, kemunafikan yang merupakan suatu kejijikan di mata-Mu, seperti kuburan yang terlihat putih, yang begitu indah, tetapi di dalamnya menampilkan tulang-tulang yang begitu menjijikkan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami mendukakan Engkau, ya Allahku, biarlah melalui sabda kebenaran firman-Mu, kami Engkau ingatkan. Biarlah firman-Mu menjadikan rema di dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, ajar kami. Bapa, biarlah pada sore hari ini, malam hari ini, kami satukan hati siap kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Suyadi Kurniawan berserta Ibu. Kalau Engkau izinkan terjadi masa-masa sulit dalam kehidupannya, itu bukan karena dosa yang dilakukan. Kami terlalu yakin anak-anak yang mengasihi Engkau uji, sehingga mencerminkan sifat Kristus ada dalam diri kehidupan hamba-Mu. Bapa, berkati hidup nikahnya, berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarga besarnya. Apapun yang dilakukan Kau buat berhasil. Semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang diberkati melalui sabda kebenaran firman Allah. Bersama katakan